Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan untuk kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita dalam perjalanan hidup ini mempertanyakan akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita? Pernahkah kita ragu akan kepercayaan kita? Bisakah Tuhan menolong saya? Mungkinkah Tuhan memberkati hidup saya? Mungkinkah Tuhan ada bersama dengan saya? Jika memang ada, jika memang menyertai, kenapa saya mengalami hal-hal yang demikian? Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hidup ini. Apalagi ketika antara keyakinan iman kita dan keadaan yang tidak sesuai. Seringkali membuat kita mempertanyakan akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang di antara kita juga jika ditanya ya, di manakah kepercayaan kita hari ini? Seringkali kita pun ragu untuk menjawabnya. Karena antara keyakinan yang kita yakini dengan keadaan dunia atau keadaan pergumulan kehidupan kita seringkali tidak sama. Dan kita merasa seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan jauh dari kita dan membiarkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perasaan itu pun pernah dialami oleh para murid. Suatu kali Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Nah di dalam perjalanan pelayaran itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Tetapi entah kenapa waktu itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka katakan mereka itu hampir binasa. Secara pengalaman saya yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa ya. Untuk mereka itu ada di dunia air ya. Dan mereka terbiasa tentunya membawa sebuah kapal ya ataupun perahu pada saat itu. Dan kehidupan di danau bukanlah sesuatu yang asing. Kalaupun badai besar ya di danau seberapa? Ya walaupun saya pernah mengalami waktu itu saya di Danau Toba, waktu itu lagi musim angin kencang memang bergoyang kapal itu Bapak Ibu Saudara cukup kencang. Tetapi saya melihat masih ada sesuatu yang terkendali begitu. Walaupun orang bilang ini cukup beda. Ya waktu itu kami adakan retreat di Pulau Samosir, tiba-tiba pada saat perjalanan pulang ya waktu itu sore hari saya masih ingat angin kencang sekali memang sampai kapal itu miring ke kanan dan ke kiri karena ombak gelombangnya cukup besar. Cukup unik memang di sebuah danau yang beda dengan lautan itu ada gelombangnya ya. Karena memang kedalaman Danau Toba itu ratusan meter dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, memang situasi kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi. Kita boleh punya pengalaman, kita bisa hidup biasa dengan melakukan hal-hal yang demikian, tetapi setiap tantangan kehidupan itu pasti berbeda, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu? Mereka ketakutan Bapak Ibu Saudara sampai membangunkan Tuhan Yesus, ya. Yang akhirnya Yesus bangun dan menghardik angin dan
air itu. Dan puji Tuhan, semuanya tenang. Dan ini akhirnya membuat mereka jadi terheran-heran. Kenapa? Kok ini bisa taat, bisa mendengar dengan perkataan Yesus, semuanya jadi teduh dan tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam kehidupan ini kita akan mengalami badai kehidupan. Kita akan mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita jadi tegang, mengalami kehidupan yang membuat kita menjadi takut dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu badai kehidupan apa yang hari ini sedang Bapak Ibu Saudara alami. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara ingat, kita punya Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan yang menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu ataupun takut. Datang saja pada Tuhan. Ya, dia pernah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini sebuah undangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Tuhan mengundang setiap kita untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita responi undangannya. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah badai kehidupan yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, apakah itu penyakit yang sudah bertahun-tahun, yang sudah cukup lama, dan membuat Bapak Ibu Saudara tidak tenang dalam menjalani hidup, percayalah, datanglah kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak sembuh, tapi paling tidak iman kita tetap kuat di dalam Dia. Terkadang Tuhan bukan tidak mau menyembuhkan, tetapi terkadang Tuhan sedang mengizinkan sesuatu untuk kita boleh bertumbuh di dalamnya. Demikian juga mungkin ada badai kehidupan di dalam rumah tangga kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, atau orang tua kita, atau keluarga kita. Percayalah dan bawalah kepada Tuhan. Saya yakin percaya, Tuhan pun sanggup menolong dan memulihkan keluarga kita. Sekalipun badai yang terjadi di dalam bahtera rumah nikah kita. Percayalah, dia nakoda yang handal, ya, dia bisa dan sanggup membawa kapal kita, membawa bahtera kita hingga ke pelabuhan berikutnya. Dan saya yakin dan percaya, disitulah kita akan bertumbuh di dalam Dia. Mungkin dalam pekerjaan, percayalah, Dia sanggup menolong dan memampukan kita melewati kesulitan-kesulitan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun badai kehidupan yang hari ini engkau sedang alami, datanglah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong dan memampukan setiap kita untuk kita boleh melewatinya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini engkau mengingatkan kami bahwa engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan badai kehidupan sekalipun, engkau sanggup untuk meredakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk setiap kami. Kiranya Tuhan tolong kami dalam menghadapi badai kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami menyerahkan juga kepadamu segala sesuatunya, kepada Engkau yang sanggup meredakan itu semuanya. Apakah itu sakit penyakit, pergumulan, pribadi, keluarga, pasangan hidup, ataupun dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan sekalipun. Kami yakin percaya Engkau Tuhan yang akan menolong, Engkau Tuhan yang akan campur tangan, sehingga semuanya bisa dan boleh berjalan dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati, kuatkan, teguhkan iman kami yang sedang menghadapi badai kehidupan, dan bila kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami, dan kami rindu hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.